Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh berkah ini kita kembali bersama-sama dalam kecintaan kita kepada Al-Qur'an untuk mengikuti program istimewa unggulan dari PW Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, yaitu Titanic Tilawah Tadabur Al-Quran untuk meraih kenikmatan qalbu. Acara ini terselenggara setiap hari lewat online dan tentunya kita melibatkan seluruh PC juga yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada sahabat kami dari PC Muslimat NU Parepare. Ya, terima kasih yang senantiasa istiqomah bersamai. Dan alhamdulillah hari ini kita semuanya diberikan sehat walafiat untuk dapat mentadaburi Quran surah Al-Kahfi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih hati, kerinduan dan kecintaan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in beserta sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan juga insan-insan yang senantiasa istiqomah di jalan iman. Semoga kita semuanya dapat melanjutkan syiar-syiar yang baginda Rasulullah telah sebarluaskan di muka bumi ini, terkhusus untuk bagaimana Al-Quran dapat dinikmati oleh umat ini. Ya, baik bunda-bunda salehah rahimakumullah. Hari ini hari kita menjalankan pertemuan yang ke-6 ya. Setelah beberapa waktu lalu kita mengkaji Quran surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai dengan 27. Kemarin sempat diulang ayat 21 dan 22-nya karena kita masih ingin menyimak bagaimana kisah Ashabul Kahfi ya. Hari ini kita akan menyimak penjelasan dari Andre Guruta Al-Hafidh Kiai Syam Amir Yunus sudah bersama-sama kita juga pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Gurunda? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cunda sudah ada di rumah? Ya, sudah. Alhamdulillah, senang sekali ya di Ramadan ini Gurunda dianugerahi cucu laki-laki, ya, cucu yang pertama. Semoga cucu beliau bisa melanjutkan perjuangan syiar dakwah beliau. Amin ya. Baik, sahabat filah rahimakumullah. Mari kita sekarang menyimak bacaan Quran surah Al-Kahfi yang akan dibacakan yang belum pernah dapat giliran. Ada di sini yang pendatang baru. Ada Ananda Andi Indiraja. Silahkan. Ananda Indi. Hanya sedang
ada keperluannya ya. Baik, kalau begitu Bunda Mustafirah, ya, silakan Bundaku, ayat ke-27. 28. Maaf. 28. Mohon di-unmute dulu Bunda. Bunda Mustafirah, tolong dibuka dulu mic-nya. Iya, Iya, baik. silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Ya, cukup Bunda. Terima kasih. Silakan Bunda. Shadaqallahul azim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada bil ghadati, pada kalimat bil ghadati ini perlu sedikit jelas dibuka huruf dal yang berharokat fathah di huruf, karena sebelumnya huruf ghain itu adalah huruf tebal, sehingga perlu jangan sampai terpengaruh dengan huruf sebelumnya. Jadi huruf dalnya tadi ikut kurang infitah, kurang terbuka. Bil ghadati. Ya. Bisa kita ulangi ayat wasbir nafsak. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة. Ya. Yad'u ainnya tamhid. Yad'un wasbir af. Jadi ada hamas af. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة. واصبر نفسك الذين يدعون ربهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. Yeah. يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ذك ada hamas di huruf kaf. An zik 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 an zikrina عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. di huruf kaf termasuk huruf yang mempunyai sifat hamas, ya. Jadi ketika berharokat sudah ada sedikit hamasnya. Kaf ka. Ketika mati itu lebih banyak. Jadi ketika mati lebih banyak. Ak itu. An zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Mau kemana? Lanjut Ustaz. Ya, bisa. Oke, bawa. Ya, tadi ada huruf mimnya ya yang masih tadi di berdengung. Halqa bihim suradiquha. Halqa bihim suradiquha. Ya, kita lanjut. Wa qulil haqqu min rabbikum faman langsung ya, mim dengan fa tidak berdengung. Jadi mim dengan mim saja, mim yang berdengung, mim dengan ba. Ya, jadi selainnya jadi agak mudah di situ. Ya, diingat mim dan ba saja. Kalau ada huruf sukun, mim sukun, huruf mim dan ba saja yang didengungkan. Selainnya izhar dibaca jelas tanpa dengung. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwil wujuh. Yughasu tebal lagi. Yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Di dalam huruf isti'ala itu ada maratib, ya, maratib bagi pengajar Al-Qur'an yang perlu diketahui. Maratibul isti'ala. Jadi maratibul isti'ala artinya tingkatan huruf isti'ala, ketebalannya. Ya, jadi yang paling tebal jadi huruf isti'ala ada 7. Khussa, kha, sa, dha, ghain, wa, ta, dha. Qa. Khussa, dha, tinqidh. 7. Jadi tadi salah satu di antaranya huruf ghain, gha. Jadi tingkatan ketebalannya ada
ada ada 5 ya, ada 5. Khussadaqtin fil qiyadhain. Yang paling tebal yaitu setelahnya ada alif fathah, setelahnya ada alif. Jadi Allah, yang paling tebal. Yughasu, kemudian di bawahnya tanpa alif. Ghairil maghdubi, ghairi. Jadi ketebalannya masih tebal. Ya, ghair tadi yang ada alifnya. Yughasu, ghairi. Kemudian huruf dhammah, ya ru. Jadi yang ketiga dia berharakat dhammah, ghurufat, namanya fil ghurufati. Jadi ru yang ketiga. Keempat, sebelumnya ada fathah, dhammah, maghdu. Yang paling rendah ketebalannya ketika kasrah, ya, ri. Jadi tak usah terlalu ditebalkan kalau ada huruf isti'ala yang berharokat kasrah, ya, ri. Tak usah gui sya, ri. Wabil akhi, kha juga seperti itu. Wabil akhi, tak usah akhi, ya, karena huruf yang berharokat kasrah ini maratib yang paling di bawah, ketebalannya, ya. Jadi tingkat ketebalannya ada sampai 5 ya, isti'alah itu. Jadi Allah tadi yughasu. Jadi paling tebal. Ya, selanjutnya. Saya ulang. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafa. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah, puas sekali nih Bunda Mustafirah ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Berkah berkhidmat kepada suami, Masya Allah. Baik, tadi saya terkesima ini Gurunda. Jadi di ayat 28 ini sejak dari tadi di awal membuka acara kan sudah bersama Ibu Bunda Mustafirah. Di sini beliau baca amruhu kan 2 harokat. Saya perhatikan kok 2 harokat terus. Di sini di mushaf saya 1 harokat. Ternyata saya buka mushaf yang lain. Mushaf yang ini tuh memang domah yang 1 harokat. Ya berarti ini ada salah cetak ya Gurunda ya. Karena di mushaf yang lain 2 harokat. Ya, nanti kita perjelas dulu karena mushaf itu kadang ada perbedaan dobat namanya dobat ya, dobat tuh. Ya, dobat tuh kadang harokatnya apa namanya terbalik ya. Iya, kan yang di sini kan terbalik, yang di mushaf Tamyiz Iya. Domahnya domah terbalik. Iya. Sementara yang mushaf Arisalah ini dia domahnya tidak terbalik. Tapi setelahku ada waw nggak? Ada. Di sini amruhu furuto. Tidak ada. Tidak ada ya. Karena ini mushaf standar Indonesia bukan standar Arab yang Arisalah. Ditandai saja. Jadi ada ya terkait dengan ad-dhabt ya. Oh iya, berarti harus dilaporkan ke penerbitnya ya? Nah, bisa juga. Tapi kita pelajari dulu penjelasan di akhir mushaf di mana dia karena kalau
huruf H itu kan masuk dalam namanya hak kinayah ya, hak kinayah. Hak kinayah dalam istilah tajwid, hak kinayah itu adalah hak muzakkar ghaib. Ya. Hak muzakkar ghaib yang menunjukkan hak untuk muzakkar, bukan untuk muannas, untuk laki-laki ya. Biasanya diterjemahkan untuk laki-laki, ghaib, orang ketiga. Itu kalau seorang qari mengetahui bahwa hak itu muzakkar ghaib dan sebelum dan sesudahnya hurufnya berharokat, maka hak itu dibaca panjang, yaitu. Jadi kalau seorang qari mengetahui bahwa ini, dan kalau orang yang belajar bahasa Arab pasti tahu amruhu, urusannya, jadi urusannya itu adalah muzakkar ghaib. Ya. Jadi, anggap saja kita membaca Al-Quran di abad-abad kedua, ketiga, ke-1 yang belum ada, ya kira-kira belum ada harokatnya. Jadi harokat itu belakangan baru ada. Ya, jadi ini yang termasuk ramai kemarin waktu kita ke Turki. Jadi Turki itu ingin mengeluarkan satu mushaf, yang namanya Mushaf Al-Ummah. Tadi ada sekarang namanya Mushaf Al-Masyarik. Al-Masyarik itu diikuti oleh Saudi Arabia dan sekitar, ya, namanya Al-Masyarik yang dicetak di Madinah. Kemudian ada Mushaf Al-Magharib, daerah-daerah Maroko dan sekitarnya. Nah, sekarang Turki mengajak Indonesia dan Pakistan, ya. Jadi waktu itu kita ke sana ingin juga membuat mushaf namanya Mushaf Al-Ummah. Ya, jadi yang menjadi perbedaan itu dari segi dobat saja, artinya harokatnya dan tanda-tanda yang melengkapi huruf-huruf itu, ya, tanda-tanda yang ada di seputar tanda baca, itu namanya dobat. Nah, jadi kalau ada umpamanya masalah sukun, ya sukun, huruf mati, tanda sukun, dan ada yang bundar, ya, ada yang bundar, ada yang hanya separuh saja. Ya, jadi kalau Indonesia, Pakistan, dan Turki di mushafnya itu dipakai bundar, maka yang bundarlah yang jadi. Kapan dua di antara tiga negara memakai itu, maka itu yang dijadikan sebagai yang dipilih untuk nanti Mushaf Al-Ummah. Dan Mushaf Al-Ummah ini itu nanti akan dilengkapi dengan 20 qiraat. 20 qiraat, ya, dari 10 imam qiraat yang ada, dan akan bisa dilengkapi dengan barcode. Jadi kalau kita mushafnya sudah ada, tinggal di barcode kita bisa memilih qiraat apa yang kita akan ikuti. Ini namanya Mushaf Al-Atrak. Al-Atrak Anatolia, ya, Anatolia namanya. Al-Atrak Anatolia. Jadi memang dobat ini sangat penting juga karena mushaf yang dicetak oleh Saudi Arabia di Mujamma' Fahad di Madinah memang sedikit oleh sebagian kita, terutama yang masih awam, ini masih agak sulit, ya, agak kesulitan untuk diikuti karena di antaranya ada memang yang tidak diberi baris, ya, di antaranya ada yang tidak diberi baris dari huruf-huruf yang ada, sehingga kebutuhan untuk membaca Al-Quran ini, terutama non-Arab, ini sangat
perlu diberikan agar mereka mudah membaca Al-Quran, ya. Mudah membaca Al-Quran, ya. Akhirnya seperti itu yang kita lihat saat ini di Indonesia. Contoh lain itu hamzah wasal, ya. Hamzah wasal, hamzah yang tidak diberi baris, ya, memang tidak memakai baris aslinya. Tapi di Indonesia itu sudah diberi baris. Ini dalam rangka memudahkan. Pokoknya ihdina kalau di cetakan Arab itu hamzahnya tidak ada barisnya. Biasanya di atasnya itu huruf ini saja. Ada tanda kayak ekor huruf shad, ya, di atas barisnya, di atas alif. Ya. Tapi tidak ada tanda harokat kasrahnya, tidak ada. Namanya hamzah wasal. Jadi kayak hamzah ini, hamzah ada dua, wasal dan qata', ya. Dulu kita pernah jelaskan. Hamzah wasal itu terbaca ketika di awal kalimat terbaca hamzahnya. Tapi ketika dia di tengah bacaan itu tidak terbaca. Ya. Yang kita khawatirkan mushaf yang kita baca di Indonesia ini, yang dicetak di Indonesia, sudah ada barisnya, sudah ada tandanya kasrah. Ketika kita menyambung itu juga terbaca. Ini jadi masalah. Ya, padahal kalau di hamzah wasal itu kalau disambung dia tidak terbaca. Umpamanya kalau kita baca tak usah jauh-jauh, bismillah saja dengan alhamdulillah. Ya, kita baca alhamdulillah, alhamdulillah. Hamzah di situ harokat fathah itu tidak asli, ya, tidak asli. Makanya untuk mengetahui tidak asli kita sambung dengan bismillah. Bacanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu. Jadi salah kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu salahan. Jadi malah itu menambah huruf, ya, menambah baris. Jadi ini memang juga sangat penting kita pelajari terkait dengan penulisan terkhusus hamzah, dan memang banyak sekali. Hudallil muttaqin alladzina. Kalau disambung hudallil muttaqin alladzina, ya, hudallil muttaqin alladzina. Jadi karena al itu al-syamsiyah al-qamariyah itu dihukumi sebagai hamzah wasal. Wa qulil haqqu, wa qul. Jadi ada harokat arid, ya, yang kemarin kita ihdina. Jadi ihdina dengan iyyaka na'budu, ihdina itu hamzahnya tidak sama. Iyyaka na'budu hamzah qata, harokatnya asli. Ya, kalau harokatnya asli dari awal kita baca atau dia di pertengahan sama saja terbaca. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Atau dari awal iyyaka sama saja terbaca. Tapi kalau ihdina di awal, kalau kita baca dari awal itu terbaca ihdinas siratal mustaqim. Ketika di tengah bacaan tidak terbaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdina itu. Jadi i-nya tidak terbaca. Itu namanya hamzah al-wasal. Banyak di Al-Qur'an, di surah Yasin, di awal juz 23, waja'a rajulun min aqsal madinah. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Ittabi'u. Jadi kita kasih ittabi'u kalau di awal. Tapi ketika kita sambung, i-nya tidak terbaca.
Ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u. Nah, seperti itu. Ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra. Atau di ayat yang lain di surah Yasin, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawm islauha al-yawm. Dibaca i kalau kita mulai. Ketika kita sambung, i-nya tidak terbaca. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Ya, sama dengan bacaan-bacaan di awal surah-surah pendek ini kalau kita sambung ada yang terbaca ada yang tidak karena ya tergantung apakah dia hamzah wasal atau qata. Bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qari'ah itu karena hamzah wasal. Hanya tidak terbaca. Tapi kalau kita baca dari awal al-qari'ah ya. Kalau disambung dengan dimulai dari bismillah disambung dengan al-qari'ah tidak terbaca. Karena hamzah wasal. Beda dengan al-haku. Al-hakumut takatsur di situ hamzah qata asli. Jadi harus terbaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ya, sama saja. Dan asli hurufnya. Harokatnya asli. Huruf hamzah. Hamzah qata. Alhaaku. Ya. Iqra. Namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbik. Nah, ketika disambung karena hamzah itu wasal bukan qata. Bismillahirrahmanirrahim qara. Nah, itu ya cara bacanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim qara bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, itu contoh-contoh dari hamzah wasal yang banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya. Yang perlu dipahami oleh guru-guru Al-Qur'an atau para qari Al-Quran. Ya, selanjutnya. Alhamdulillah ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati di dalam membaca hamzah ya, karena ada yang hamzah qata dan ada juga yang hamzah wasal. Cara yang paling aman adalah saat mau membaca lihat dulu di mushaf standar Arab ya, karena di situ hamzahnya tidak berharokat ya, yang wasal-wasalnya itu tidak berharokat. Ya, kalau mushaf cetakan Indonesia karena diberi harokat karena ada wakafnya. Jadi paling amannya kalau ada tanda wakaf berhenti saja. Ya. Oh, kalau ada wakaf berhenti saja, kemudian memulai dari hamzah dengan diberi harokat. Nah, lebih aman karena sudah diberi harokat kasrah dan memang ada tanda wakaf ataukah di akhir baca di akhir ayat di awal ayat ya. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Gurunda. Selanjutnya kita akan mendengar bacaan Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-30 ya, karena tadi sudah sampai ayat 29. Yang 30 disilahkan. Ada Bunda Saidah Yusuf. Bunda Saidah. Tanya sedang mobile ya. Ada Bunda Suci Wirahayu. Ya, Umi. Oh ya, silakan ayat 30. Surah Al-Kahfi. Umi, maaf tadi. Oh ya, itu ada Bunda Saidah. Oh ya. Ya boleh, saya dulu karena mau ke lanjut. Ya, silakan Al-Kahfi ayat 30. Al-Kahfi ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحت ulang. Ayat 30. 30. 30, sorry, maaf. Ulang. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ulang. Iya, diulang lagi. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ya. Shadaqallahul azim. Dalam makharijul huruf, wilayah makharijul huruf ada 5 ya, ada 5. Ada wilayah al-jawfiyah, al-jawf. Jadi huruf yang 29 itu ada, atau 28 ya, kalau alif tidak masuk. Ada makhraj al-jawf, al-jawfiyah, yaitu lubang tenggorokan mulai dari paling bawah sampai ke mulut. Itu namanya makhraj al-jawf. Keluarnya 3 huruf mad yang panjang. Alif, setelahnya fathah, waw, setelahnya dhammah, dan huruf ya yang setelahnya kasrah. Itu namanya huruf mad. Yang kedua, al-halqiyah, halq, tenggorokan, ada 6. Halqiyah. Yang ketiga, syafawiyah, ada 4, huruf di bibir, ba, fa, mim, waw. Yang terakhir, lisan, ini banyak sekali selain dari tadi. Kemudian ada lagi satu namanya al-khishum. Khishum ya. Khishum ini makhrajnya di lubang hidung, ya, janur hidung. Situlah keluar huruf gunnah, nun yang bertasdid, mim yang bertasdid. Ya, di situ seluruhannya keluar dari khishum. Jadi ketika kita membaca huruf yang berdengung, maka suaranya itu dari hidung. Namanya wa minan nasi may. Situ ada dari hidung. Wa minan nasi may yaqulu aman itu dari hidung. Amanna, ketika nanya sudah tidak di hidung, jangan sampai semuanya dari hidung. Nah, makanya kita harus tahu, harus peka terhadap suara-suara yang kita ucapkan atau yang kita dengar dari bacaan. Jangan sampai seseorang itu lebih didominasi oleh suara-suara sengau, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, itu dari hidung semua keluar. Ya ayyuhalladzina amanu, itu hidung. Jadi yang dari hidung itu dari yang khishum saja. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u. Selainnya itu harus bersih. Harus bersih dari coba kita cek suara, pastikan bahwa gunnah itu keluar dari hidung. Dengan cara dipencet, hidungnya dipencet, baru coba kita baca. Bisa nggak? Inna, coba bisa? Apa terbaca? Tidak. Bisa ya. Nah, itu artinya memang makhrajnya di situ. Makhrajnya huruf gunnah itu di janur hidung, di al-khishum. Al-khishum namanya. Ya. Namanya tadi Pak, nama yang terakhir. Khishum. 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 Oh, oke. Ya, jadi kalau kita mengajar, kita sampaikan bahwa makharijul huruf itu tempat-tempat keluarnya huruf dari huruf hijaiyah itu dibagi 5 wilayah. Ya, jadi bukan 5 tempatnya,
5 wilayahnya. Jadi kayak halqi, bukan khalqi tapi halqi, tenggorokan ini kan ada 3 juga. Jadi ada 3, ada tenggorokan bagian bawah, hamzah dengan ha, ada tenggorokan bagian tengah, ain, ha, tenggorokan paling atas, kha, ghain. Itu. Jadi tapi dia dalam satu wilayah halqiyah. Ya, halqiyah. Ya, syafawiyah lisan. Ya, alhamdulillah. Jadi catatan untuk Ukhti Saidah, hati-hati suara sengong. Mungkin bisa rekam bacaan-bacaannya kemudian didengar sendiri. Kalau sengongnya tidak, cuma di dengungnya saja nanti yang dikasih sengong. Jadi dibalik. Oh, dengungnya yang dikasih sengong. Jadi seperti kita baca iyyaka na'bud harus bersih. Iyyaka, tidak boleh. Iyyaka, ada suara hidung tidak boleh. Tapi kalau baca mayyakulu itu disertai dengan suara hidung. Wa minan nasi mayya. Karena idgham ma'al gunna, idgham bi gunna. Mayya. Itu ada separuh ya dari hidungnya di situ. Mayya. Jadi ada harakat ya dan ada makhraj dari khaysum tadi. Mayya. Itu. Mayya. Jadi suara yang justru yang gunnahnya yang harus ke hidung ya, Gurunda. Iya, gunnah. Ulang lagi mungkin coba Ukhti Saidah. Ya, kami bisa, ya yang barusan saja. Iya. Yang tadi dikoreksi Gurunda kurang Waisumiyahnya di kata inna mungkin ya Gurunda ya. Iya, inna. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ya. Sudah dapat. Ya. Sudah terasa Iya, Ustaz. Betul, Ustaz. Betul. Ya, jazakumullah khair. Saya tidak bisa mendeteksi tadi, saya pikir Ukhti Saidah tidak ada salahnya. Ternyata Gurunda deteksi kurang khasyumnya. Masya Allah. Masya Allah. Mohon izin saya pamit, ada jadwal. Ya, silakan. Ya, jazakumullah khair, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sekarang coba kita mendengar siapa lagi yang belum pernah ya. Satu ayat lagi yang ini yang ayat ke-30 saja mohon diulangi. Silakan Bunda Suci Wirahayu. Ayat berapa, Mi? 30? Ayat 30 yang barusan dibaca Ukhti Saidah. Oh iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra panjang dulu. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Inna la nudhi'u. Inna la nudhi'u Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ahsasinnya ahsana amala. Ya. Di situ ada la nudhi'u ajra. Jadi ada dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Jadi memang perlu kita hati-hati ya. Tapi tadi sudah betul. Ain dengan hamzah. Ain di wastul halqi, di pertengahan tenggorokan.
hamzah di bawah, ya, di bawah, bagian bawah tenggorokan. Oh iya. Ya. Hal. Iya. Ya. Syukran. Ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan setengah halaman lagi ya dari makro bacaan kita. Dan saatnya kita akan menyimak tadabbur dari surah Al-Kahfi ayat ke-28 sampai dengan 30. Ini sudah berbeda lagi temanya. Kita silahkan Gurunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat-ayat sebelumnya setelah membaca dan mentadabburi ayat-ayat yang masih terkait dengan Ashabul Kahfi, yaitu terjadinya perselisihan di antara ahli kitab, ya, terkait dengan berapa banyak jumlah dari Ashabul Kahfi. Ya, terjadi perselisihan. Dia mengatakan 2 dengan 3 dengan 3, 4 dengan anjingnya. Dia mengatakan 5, 6 dengan anjingnya, dan yang terakhir 7, 8 dengan anjingnya. Kemudian yang kedua, terjadi perselisihan di antara mereka terkait dengan berapa lama sebenarnya mereka itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an telah menjawab bahwa mereka ditidurkan selama 300 tahun, 300 tahun ditambah 9, ya. Jadi bahasa Al-Qur'annya Thalatha-mi'atin sinina wazdadu ditambah 9. Jadi untuk hitungan bulan Syamsiyah itu 300 tahun, ya. Dan untuk hitungan bulan Qamariyah itu 309 tahun. Jadi untuk 100 tahun bulan Syamsiyah sama hitungannya dengan 3 tahun, ya, 103 tahun untuk bulan Qamariyah. Jadi 103, jadi kalau 309. Itulah hitungan yang Allah ajarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ini, ya, pada ayat yang kita bacakan tadi, mulai dari wasbir nafsak wa qulil haqqu min rabbikum dan seterusnya, itu terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersabar di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam menjalankan agama Islam ini bersama orang-orang yang kehidupannya sangat sederhana namun istiqamah di dalam beribadah, ya, yang senantiasa berzikir kepada Allah, memohon bermunajat kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Ya, walaupun mereka itu kehidupannya sangat sederhana dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang fakir, ya, dan mereka itulah yang banyak bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, larangan Allah yang diberikan kepada Nabi untuk tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang kaum musyrikin, ya, dan mereka itu cenderung kepada kehidupan dunia, ya. Jadi ayat ini kita perlu mengetahui asbabun nuzulnya, ya. Asbabun nuzulnya dari ayat ini adalah seorang pemuka suatu kaum, ya, suatu kabilah di Arab sana pada zaman Nabi yang bernama
Uyainah, ya. Uyainah itu datang kepada Nabi, untuk agar Nabi menuntun dia untuk masuk Islam. Ya, namun ketika sebelum bertemu dengan Rasulullah, dia melihat orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu orang-orang yang sederhana. Dia melihat ada 1-2 sahabat Nabi, Salman Al-Farisi, sementara menganyam daun-daun kurma, ya, sampai dia itu berkeringat dan kelihatan tampak kusut, ya, kehidupannya, ya, seperti itu. Sehingga ini orang yang ingin masuk Islam tadi, Uyainah, setelah itu bertemu dengan Nabi dan menyatakan bahwa dia ingin masuk Islam, namun menanyakan tentang orang-orang yang di sekitar Nabi itu, yang kira-kira dia kelasnya itu agak di bawah, ya, satu sosialnya. Apakah Nabi itu betah bersama dengan mereka dengan kondisi seperti itu, apalagi dilihat mereka berkeringat, kerja, dan seterusnya, sehingga membuat itu sekitarnya tidak nyaman dalam menyaksikan keadaan mereka. Kemudian dia ingin masuk Islam dengan membawa disertai dengan persyaratan-persyaratan. Wahai Muhammad, saya ingin masuk Islam, tapi saya ingin supaya nanti saya dibuatkan majelis tersendiri, karena kalau saya masuk Islam pasti kaum saya, orang-orang saya, karena dia kepala suku, pasti akan semuanya masuk Islam. Kemudian apakah bisa orang-orang itu, ya, sahabat-sahabat Nabi yang sangat sederhana, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah yang bersama dengan Nabi, apakah bisa dibuatkan halaqah tersendiri, ya, di dalam masjid. Jadi dia ingin dibedakan, ya, posisinya. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabar, ya, bersabar bersama dengan orang-orang yang sederhana itu, ya, orang-orang yang fakir, ya, namun istiqamah di dalam keimanannya, istiqamah di dalam Islam, ya, setiap hari berzikir kepada Allah pagi dan petang, dan memohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai mengikuti orang yang dilalaikan hatinya, ya, terkait dengan orang tadi, kaum musyrikin yang ingin masuk Islam tapi dengan beberapa persyaratan. Janganlah engkau ikuti mereka, karena mereka itu, ya, telah dipenuhi hatinya dengan kelezatan dunia, ya, seperti itu. Jadi pertama Nabi disuruh bersabar bersama orang-orang yang sahabatnya, kemudian yang kedua agar Nabi tidak mengikuti, ya, persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan, yang diinginkan oleh orang-orang tadi yang ingin masuk Islam dengan beberapa persyaratan. Kemudian ayat berikutnya masih terkait dengan ayat yang pertama. Nabi, Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada mereka bahwa kebenaran yang disampaikan kepada mereka itu oleh Rasulullah adalah kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan mereka, yang memberi mereka kehidupan, Rabbul Alamin, ya. Faman syaa'a falyu'min, ya. Kemudian mereka dengan adanya perintah itu, mereka diharapkan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faman syaa'a falyakfur, ya.
Kalau tidak memilih iman, ya juga dipersilahkan, silahkan juga untuk menjadi golongan yang ingkar kepada apa yang dibawakan, risalah yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keimanan mereka, kekufuran mereka itu tidak akan menambah apapun dari tidak akan menambah apapun kemuliaan. Rasulullah tidak akan menjadi lebih mulia dengan mereka itu beriman, dan Rasulullah juga tidak akan berkurang kemuliaannya apabila mereka itu memilih menjadi kafir. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Namun konsekuensinya, jika mereka memilih jalan yang ingkar, maka jalan yang kufur, maka Allah akan memberikan bagi orang-orang yang zalim, yaitu adalah api neraka. Karena telah zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, jadi lawannya adil itu zalim. Ya. Jadi zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Kemudian diceritakanlah pada ayat itu bahwa sifat neraka itu, api itu datang dari segala penjuru. Mereka nanti di akhirat disiksa akan seperti orang yang dikurung, ya, terkurung dalam satu tempat, yang mana api itu datang dari segala arah yang membakar mereka. Dan mereka jika kehausan, yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, mereka akan diberikan minuman yang sangat panas, ya, yang sangat panas, yang bisa meluluhkan muka mereka. Ya. Jadi bukannya mereka menjadi lepas dari rasa haus, bahkan sebaliknya akan minuman tersebut sangat panas, akan meluluhkan dari muka mereka. Dan itulah minuman yang seburuk-buruk minuman. Dan pada ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala, dan beginilah Al-Qur'an, ya, setiap kali menjelaskan orang kafir maka diikuti dengan menjelaskan sifat orang-orang yang beriman. Ya, orang kafir diberikan balasan neraka, dan orang beriman akan diberikan balasan surga. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak akan menyia-nyiakan, ya, pahala dari orang yang senantiasa beramal soleh, ya, melakukan amal soleh, melakukan sesuatu amalan-amalan yang terbaik, ahsana amala. Insyaallah kelanjutannya dari surga yang disiapkan untuk orang-orang beriman insyaallah pada ayat-ayat berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tafsirnya secara umum, ya, untuk asbabun nuzulnya juga dari ayat ke-28 ini. Dan tadi disampaikan Gurunda tentang bahwa ada salah seorang sahabat, yaitu Salman Al-Farisi, yang dilihat oleh seseorang yang ingin masuk Islam, ya. Insya Allah, dan alhamdulillah kami sudah mengunjungi makam dari Salman Al-Farisi yang berada di Irak, ya. Semoga bisa mengingatkan kembali bagaimana perjuangan beliau membantu baginda Rasulullah SAW menebar Islam di Islam. Baik, terima kasih banyak Andre Guruta yang sudah Bisa bertanya lagi? Oh ya, ada Bunda Fatmawati. Silahkan Bunda, ada pertanyaannya? Iya, masih banyak, tapi biar dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Ustaz, saya mohon maaf tadi agak telat mungkin bergabung karena masih masjid. Yang pertama mungkin saya mau mungkin dibantu memperbenar ini
cara pengucapannya Ustaz Ridho dengan lo itu biasa kadang saya bingung benar ke cara membaca seperti tadi. Inna la nudhi'u. Kemudian perbedaannya dengan misalnya Shadaqallahul azim. Saya bingung biasa benarkah atau bagaimana cara pengucapan saya zo dengan karena ini saya lihat dia sama-sama di posisi di makharijul hurufnya itu dia di sama-sama di mulut. Jadi, Ya. yang mana Kak terkadang terdengar di azim dia sebut dia tulis DZ dengan Shadaqallahul azim. Jadi saya mungkin mau dipandu sedikit Ustaz untuk membenarkan bacaan terkait penyebutan hurufnya. Ya. Bismillah. Pertanyaan Jadi pertama itu Ustaz dulu. makhraj dari Dan huruf dhad, ya. Jadi tadi kalau kita kembali ke wilayah makharijul huruf, dia masuk di al-lisan. Al-lisan. lisan, ya. Lisaniyah, ya. Lisaniyah. Lisaniyah itu ya banyak sekali ya hurufnya selain halqiyah, jawfiyah, syafawiyah, dan akhrisyum. Lisan. Masuk di lisaniyah. Nah, untuk huruf dhad itu kalau kita kembali ke matan Zariyah, ya, itu kitab ya, tajwid yang terkait dengan makharijul huruf, itu makhrajnya di al-adras, ya, al-adras min aisara aw yumnaha, ya, al-adras yaitu hafatul lisan, ya, kalau di buku-buku tajwid itu diterjemahkan dengan hafatul lisan. Hafa itu tepi, ya, tepi lidah. Jadi tepi itu bukan yang di depan tapi di pinggir. Baik itu pinggir kanan dengan pinggir kiri. Kemudian al-adras, ya, al-adras dia ketemu dengan al-adras yaitu gigi geraham. Gigi yang dipakai mengunyah ada 4 lah, ya, gigi yang paling di dalam, ya, ada 4 gigi itulah al-adras. Di situ tepi lidah, hafatul lisan, kita angkat ke al-adras tadi ke gigi geraham, disertai dengan sifat-sifatnya, sifat dari huruf dhad. Ada namanya istitalah memanjang, dha. Jadi bukan huruf dal yang ditebalkan, bukan. Kalau dal kan dia di makhrajnya di belakang gigi seri, ya, da, bukan do, tapi Allah. Jadi mau ke kiri boleh, ke kanan juga bisa. Ya, mana yang lebih mudah? Allah atau Allah bisa. Ya, bisa. Itu makhraj huruf dha. Kemudian huruf dha makhrajnya di tepi ujung lidah, ya. Sama dengan makhrajnya, dia satu makhraj dengan huruf zal, ya. Kita biasa menyebut huruf zal kan, keluarkan saja lidah sedikit di gigi seri, za, ya, coba kita sama-sama, za, zalika. Sekarang sama dha juga di situ, Allah, zalimin, zalika. Ya, zalimin, zalika. Cuma dha kan ditebalkan. Zalimin. Allah azim. Zalika dan zalimin. Sa juga di situ, sa. Summa. Katsira. Summa. Ya, di situ juga makhrajnya. Jadi satu makhraj. Semuanya satu makhraj. Sa, zal, Allah. Satu makhraj. Sa, zal, Allah. Ya, makanya ada namanya nanti idgham mutajanisain, ketika ketemu zal dengan Allah,
itu dileburkan. Hadzalika. Yadh-dhalamu. Yalhad. Yalhadzal. Itu juga karena dia satu makhraj walaupun Yalhadzalik. beda sifat. Ya, Allah juga zal dengan Allah. Yadh-dhalam. Jadi satunya di gigi geraham, yang satunya di gigi seri. Ya. Allah. Ya memang yang keliru, yang banyak keliru di ketika huruf Allah itu dibaca dengan za. Dan itu banyak ya di masyarakat kita. Allah itu dibaca dengan seperti huruf zai yang ditebalkan. Azim, yang masih ada seperti itu. Azim, sama huruf zai yang ditebalkan, azim. Kalau menurut orang ahli nahu itu makhrajnya orang awam di Arab. Jika menyebut, kalau ada orang bagus dia kagum azim, ya, bukan azim, tapi dia tebal azim, ya itu. Jadi dia seperti azim. Ya, sekiranya sudah bisa ya, sudah bisa dibedakan. Yang kedua Ustaz juga ada. Yang kedua Ustaz. Oh. Masya Allah. Masih ada waktu Bu Runda, boleh? Satu Ya, pertanyaan silakan. lagi? Yang kedua Ustaz. Oh ya, boleh satu lagi. Iya, kan di sini di bacaan kita juga tadi ada misalnya kemarin Ustaz kan dengan nafas yang pendek supaya tidak mencuri nafas. Biasanya saya berhenti di innalladzina, ini lagi mulut guys. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Biasa di huruf ta itu terkadang ada yang minas sholihat, ada juga minas sholihat. Ini cara penyebutan yang benar Ustaz, yang bagaimana itu? Ya. Jadi kita kembali dulu ke kaidahnya. Jadi dia masuk di sifat hamas. Ya, sifat hamas. Artinya huruf-huruf yang apabila disebutkan maka udara itu mengalir, banyak ada sehingga melahirkan desis, ya. Ya, udara dari segi udara mengalir, tidak tertahan. Ya, ya, untuk prakteknya ketika dia berharokat tetap ada sebenarnya tapi porsinya itu tidak banyak. Wa amilus salihati as-salihati, ada sedikit. Sholihat. Jadi huruf ta dalam bacaan ini, membaca Al-Quran, bukan huruf T, ya, bukan huruf T dalam kita berbicara, ya, berkomunikasi. Tak, bukan. Jadi makhrajnya itu agak ke depan. Kalau T itu agak ke dalam, langit-langit. Ya. Ujung lidah dengan langit-langit agak ke dalam. Tak. Kalau ini agak ke depan, di belakang gigi. Tak. Sehingga mengeluarkan desis. Tak. Ketika mati, porsi desisnya itu lebih banyak. Ya, ketika mati. Inilah yang jadi biasa, yang menjadi kadang perbedaan, ya, di antara para ahlul ada, ahli-ahli Al-Quran. Kadang juga dipengaruhi dari asalnya, seperti di Mekah itu kadang cenderung lebih banyak. Ya, di Saudi Arabia kadang cenderung lebih banyak. Kalau di Mesir itu agak kurang, ya, agak kurang. Jadi tergantung nanti dari mana. Yang penting jangan terlalu, jangan berlebihan. Pokoknya amilus sholihat, terlalu banyak itu apalagi sudah meloncat ke makhrajnya huruf sudah ada bergabungan huruf sin, ya, itu sudah terlalu banyak. Yang penting sudah ada, dan kita sebagai yang penting ini, kalau kita sudah nyaman dengan satu bacaan, sudah porsinya tidak terlalu banyak, itu perlu kita jaga supaya seimbang
antara dalam satu bacaan, umpamanya ada 10 tak yang mati, itu harus kita baca dengan seimbang. Ya, jangan ada yang terlalu banyak, ada yang sedikit, karena nanti akan pokoknya kita baca idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Jangan ada yang tidak pakai desis, ada yang pakai, ada yang berlebihan. Konsisten. Itu yang perlu diperhatikan. Keseimbangan dalam membaca Al-Qur'an. Ya, itu. Terus kalau Ustaz, kalau misalnya di wal asr itu kan biasa ada yang baca wal asr, dia kasih dengar itu roknya, ada juga wal asr. Ya. Jadi di dalam membaca Al-Qur'an selama kita harus niatkan memang membaca seluruh huruf yang ada, jangan sampai dia tidak terbaca. Sisa nanti porsinya. Jadi kalau huruf shad dengan ra itu masih memungkinkan untuk dibaca dengan jelas. Wal asr, wal asr. Lafi khusr. Lafi khusr. Bisa seperti itu. Yang penting jangan di qalqalah huruf shadnya. Wal asr, tidak boleh. Itu ya, betul. Ya, jangan di qalqalah, jangan karena ingin diperjelas yang huruf pertama itu dikalkalahkan, itu tidak bisa seperti itu. Ya, saya juga satu pakai pertanyaan saya. Ya, silahkan. Ya, kasih. Kemarin yang dibaca itu di di surah Al-Kahfi itu ada Qul Rabbi. Tadi malam saya baca di surah Yunus ayat 89, berarti sama hukumnya ya. Idgham mutaqaribain. Ya, apa ayatnya? Pada ujibat ya. Qala qad ujibat da'watuma. Ada tasdid sebelumnya ada tamati. Dengan Iya. Jadi sama hukum. Sama hukumnya idgham. Sama hukumnya idgham. Idgham tapi kalau Qur Rabbi mutaqaribain. Kalau yang tadi tak dengan dal itu mutajanisain, tapi sama-sama diidghamkan. Ya. Qala qad ujibat da'watukuma. Jadi tak usah lagi dibaca taknya. Ujibat langsung ke dal. Jadi itu mutajanisain. Tanya tidak terbaca Ustaz di situ. Ujibat da'wat. Iya, tidak terbaca. Sama dengan laqad taba. Itu mutajanisain itu. Jadi sama ya. Qur Rabbi dengan mutaqaribain ini mutajanisain. Jadi sama. Kalau mutajanisain itu satu makhraj. Ya, satu makhrajnya. Sama tadi yang ditanyakan zal, dha, sa itu satu makhraj. Dia juga nanti ada yang ketemu seperti itu. Ta dengan to ada juga waqalat ta'ifah, wadda ta'ifah. Itu langsung ke ta. Tanya enggak terbaca. Pokoknya yang satu makhraj itu berarti mutajanisain. Kalau yang sama ta dengan ta masih lain. Kalau tidak kalau tidak sama-sama keluar berarti mutaqaribain. Ya, mutaqaribain sama-sama dekat makhrajnya. Baik makhrajnya dengan sifatnya dekat. Kalau mutajanisain satu makhraj beda sifat, mutajanisain. Kalau mutamatsilain sama-sama, sama makhraj dan sama sifatnya. Yang terbalik-balik nanti. Iya. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak
Bunda Amira, Bunda Fatmawati Hilal jadi menginspirasi kita untuk makin mendalami tentang makhraj dan sifat huruf ya. Dan nanti ada lagi Bu Maria, ada kalau kita sudah belajar qiraat, ya itu ada dikenal nanti idgham kabir. Oh iya. Jadi sebenarnya tadi ini idgham Iya, sagir. Tadi ini idgham sagir. Itu idgham shogir maksudnya ya Guru. Oh, Idgham idgham kabir, shogir. idgham Ini shogir. idgham sagir namanya, Kecil, idgham sagir. besar. Kalau sagir itu sebelum ada dua huruf ketemu, sebelumnya mati, sesudahnya berbaris, namanya sagir. Ya. Tapi nanti kalau belajar qiraat sabah itu ada kita temukan idgham namanya idgham kabir. Bisa Mana juga Ustaz. keduanya itu berharokat tapi ditasdid itu. Sempat terlempar ibu, tidak mendengarkan penjelasan pakai Dzalikal bahagian. kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ada bacaan seperti itu. Namanya idgham kabir. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mimnya dengan mim. Satu berbaris ya. Kedua-duanya berharokat tapi diidghamkan. Namanya idgham kabir itu. Ya, ada seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi ini Amal, ya. belajar qiraat student. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sampai Guru Bunda Unda. satu lagi minta tolong tadi yang kebetulan dibahas. Ya. Jadi kalau saya baca Ustaz misalnya ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Begitu Ustaz. Bukan muncul. Jadi ainnya dulu. Di sini ada dua, ada ain dengan sifat yang dominan di situ, sifat istifal. Artinya dia tipis. Kemudian dhad dia mempunyai sifat yang tebal. Sehingga jangan sampai itu campur. Jadi sebutkan dulu ainnya, baru setelah itu langsung ke dhad, ditebalkan. Dan setelah tebal memanjang lagi. Jadi memanjang ba'u. Jadi berjalan itu lidah di dalam. Hanya kalau kita baca wal ardi fil aru. Jangan langsung direm ar, tapi dia berjalan. Fil aru. Itu. Fil aru. Di gigi geraham tadi yang naik dia punya sifat istitalah. Kemudian ainnya jangan sampai tebal. Ba'dhum 'ala ba'd. Jangan ba'd. Itu tebal. Banyak tebal, ainnya tebal. Jadi jaga tipisnya ba. Jaga tipisnya ba dengan ain. Ya, ba dengan ain jangan sampai tebal, tipis. Faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Jangan kedengar bau. Itu tebal. Bau. Jadi ba. Nanti dia ya, inilah perlunya metode talaki. Ya, talaki. Talaki itu ya ketemu di antara guru dengan murid, yang namanya talaki. Diulangi lagi sampai betul-betul pas. Itu dia talaki. Kalau kita mendengar saja tidak cukup. Ya. Alhamdulillah, jadi ada lagi motivasi dari Gurunda untuk kita talaki kepada beliau. Mungkin bisa nanti diagendakan sesudah Ramadan ya, terkhusus berkaitan dengan mewakilkan. Iya, ini juga sudah talaki sebenarnya. Model baru talaki. Ya, setiap hari lagi nih talakinya ya, dari subuh, Masya Allah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini banyak sekali pencerahannya ya, dari mulai penulisan mushaf ya, kemudian ada rencana dari pemerintah Turki yang akan menerbitkan mushaf al-umnya tadi ya Gurunda namanya, Insya Allah ya. Iya, al-um Anatolia, Turki Anatolia. Masya Allah. Ya, dikeluarkan oleh Turki Anatolia.
20 bacaan qiraat ya yang ada di dunia ini dalam satu mushaf. Jadi dan itu sudah terintegrasi juga dengan teknologi ya, dengan IT. Jadi kita tinggal scan saja qiraat apa yang Kita bisa kalau lihat di Facebook ya, di YouTube itu banyak sekarang siaran-siaran Imam Tarawih dari Mesir. Sekarang mereka semua pakai qiraat selain bacaan kita itu hafaz. Padahal keseharian mereka juga hafaz. Cuma sekarang dipelajari semua qiraat dan sekarang mereka baca dalam itu salat tarawih. Coba bisa kita lihat di live yang ada salat tarawih di Mesir. Banyak sekali. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Bunda. Syukran wa jazakallah ahsanal jaza atas pencerahan-pencerahannya dan juga kepada sahabat Villa yang dari tadi terus fokus ya untuk menyimak tahsin sampai tadaburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan faedah dari pertemuan kita di hari Jumat berkah ini. Mari kita aminkan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ante Guru Sakti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil Karim wahdina bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok kita bersua kembali. Semoga Allah hadirkan dalam kemudahan dan keberkahan. Amin ya rahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Siapa yang bertugas? wabarakatuh. Yang bertugas besok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.